Di masa Pak Bupati Pak Samsul Samsul ya, itu ada Jenggiratangi. oh ya Jenggratangi, Jenggratangi ya. Jenggratangi itu ibaratnya kan seperti satu kata-kata yang bertujuan menghipnotis masyarakatnya supaya dalam berkreativitas itu mencapai titik yang tertinggi. Ya. Apalagi peninggalan-peninggalan dari karya terhadap slogan tersebut ternyata dapat dibuktikan, Bu Teddy. Misalkan adanya jalan lingkar, Ya. misalkan inisiasi terhadap pembangunan yang dulu Bandara. masyarakat Banyuwangi ini kalau ada pesawat lewat aja Minta uang ya? jual duitnya, Minta uang. ya, artinya kayak seperti sesuatu yang tidak mungkin bahwa kemudian ada bandara terwujud di daerah Banyuwangi itu kan. Ya. Tapi kalau dalam masa periode katakan 4 periode yang lalu, Periode. ada yang dikenal dengan kalau Bupati Pu ini yang Ya lanjutkan tuntaskan. oh ya lanjut awal dari pemilihan Pilgub kemarin ya, kita melihat apa yang dilanjutkan, apa yang dituntaskan itu kan, melanjutkan pencitraannya yang sedemikian sampai saat ini mungkin yang dirasakan kok banyak pencitraan ya. Artinya antara realitasnya Bupati yang sekarang ini masyarakat banyak menilai bahwa pencitraan ini kok berkelanjutan. Nah, saya takutnya yang berkelanjutan adalah pencitraannya, tapi eksekusionalnya ya masih gede-gede ini bukan kan. Apalagi sekarang terakhir lahir Tandang Bareng itu kan. Sebelum ini kan ada Banyuwangi Rebound. Oh ya, Banyuwangi Rebound. Kalau itu kan istilahnya katanya saya dengar dalam diskusi itu kan melenting karena sesuatu yang tidak berhasil untuk memasukkan bola. Ya. Landasan dasarnya itu bahwa kegagalan, yang berarti kan memfilosofi bahwa bupati sebelumnya gagal, diharapkan lentingan itu dimanfaatkan oleh bupati selanjutnya untuk menggolkan. Berarti itu gitu. kembali ke belakang, flashback-nya. Ya. Melanjut kegagalan itu berarti lanjutkan, tuntaskan kegagalannya. Yang terbaru ini justru Tandang Bareng, Bung Adi. Loh, Tandang Bareng jangan diartikan hanya dibutuhkan kita sebuah materi, sebuah urunan uang, misalkan. Ibaratnya yang dimaksud Tandang Bareng adalah bekerja sama dengan kami kaum Kampung Aclak. Saya akan meminta sesuatu yang lebih esensial. Jangan cuma diambil manfaatnya sebuah hal-hal yang sifatnya ketidakcukupan uang. Karena sekarang kan defisit, bukan nih? Defisit, kemudian ada hutang, kemudian kita dimanfaatkan untuk katakanlah bekerja sama dalam hal iuran bareng misalkan. Bukan itu gitu kan. Kalau memang Anda tidak mampu, ya letakkan saja. Jikalau ya ternyata mereka nggak bisa menata daerah, nggak bisa membangun daerah. Seharusnya seperti yang baru-baru ini terjadi, di mana orang-orang urunan dewi-dewi, jalan rusak, kemudian mereka warga urunan sampai polisi, Polres ya. Nambah jalan. Harusnya kalau mereka itu yang duduk di jabatan pemerintah harusnya malu. Betul. Harusnya malu. Kalau bisa jangan sekedar malu, karena nggak kuat dan menahan rasa malu. Harusnya kendat masalah. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, dengan senang hati kami dari warga Kampung Aclak, jangan lupa Kampung Aclak, menyapa ruang atensi Anda. Ini warung Kampung Aclaknya di sekitar pesisir, Bu. Pesisir ya. Ini kebetulan kita ngambil titik lokasi ini ada alasan ya. Ini di Pantai Bum, di dalam Pantai Bum bagian utara, dekat Pulau Tikus, Pulaunya Demit maksudnya itu. Betul. Ada banyak Demit dan Demituati. Kita akan menyuguhkan kembali sebuah program spesial, yaitu Ngobos di Kampung Aclak. Ini Kampung Aclaknya di sekitar Kampung Mandar ya. Kampung Mandar. Jadi banyak nenek moyangnya itu kan seorang pelaut ya. Banyak pelaut maritim. Kan jiwanya pemberani. Pemberani. Gitu. Ibaratnya dia kalau ombak besar itu kan
dia terjang, betul, meskipun melawan tantangan. Jadi Kampung Acelak itu selalu berada di mana ada sekumpulan atau sekelompok orang yang memiliki intelektualitas atau cendekia dalam berpikir. Maka disitulah Kampung Acelak berada. Ya, jiwa-jiwa itu lahir lah. Artinya dengan mewariskan budaya-budaya nenek moyang yang pemberani, tentunya melahirkan itu tadi generasi Kampung Acelak yang pemikirannya juga harus diapresiasi. Visioner. Oh ya jelas. Visioner, gitu. Kalau nggak punya keberanian untuk menerjang ombak atau melauti samudra, melawan badai pasti punya visi. Punya visi. Ya, ngobos, ngopi bareng, obrolan santai. Jadi modelnya gesah kayak gini ya. Jadi nyantai, tapi kita ingin menyuguhkan satu intelektualitas. Sedangkan Acelak aliansi cendekiawan lari kampung. Nah, Bung Andi, kita tahu bahwa karena kita tinggal di wilayah Kabupaten Banyuwangi ya. Banyuwangi ini kan sebenarnya kalau leluhur kita itu dulu memberikan sebuah warisan Gemah Ripah Loh Jinawi. Nah, kalau kita tarik kembali, pernah Made Sujana itu mengungkapkan penerjemahannya itu melalui sebuah karya buku berjudul Nagari Tawon Madu. Oh iya, betul. Artinya di Banyuwangi ini memang SDA-nya itu luar biasa. Luar biasa mudah nih. Makanya dengan sumber daya alam itu masyarakat Banyuwangi merasa makmur ya. Dengan merasa makmur artinya kecukupan akan sandang, pangan dan papan itu dahulu kala itu sudah sangat terpenuhi. Kemudian dengan terpenuhinya seluruh katakan yang membuat dirinya nyaman, itu mereka berpikir untuk melahirkan kreativitas. Makanya kan di wilayah Jawa Timur paling timur, salah satunya Banyuwangi ini, ibaratnya di wilayah timur Jawa itu melahirkan ibaratnya kesenian asli. Makanya kan ada budaya asli, keberagaman seni budaya daerah. Iya, makanya kan orang berkreativitas harus kenyang dulu. Betul. Jadi Banyuwangi ini ibaratnya ini miniaturnya nasional, Mas. Oh iya, miniaturnya. Karena bicara seni budaya dari berbagai daerah di Indonesia, di Nusantara itu ada di Banyuwangi. Betul. Berbagai ragam kesenian. Cuman pertanyaannya begini, apalah artinya SDA yang melimpah ruah, ya kan, kekayaan yang begitu, punya tambang emas, ya kan, kalau tidak dikelola dengan baik maka sia-sia. Sia-sia juga. Ibaratnya emas itu bisa seharga batu receng, tapi ada juga orang yang mengutamakan akal pikiran, batu receng jadi emas, ya, tapi itu semua tergantung dari pemimpin. Nah, itu kan tergantung dari bagaimana pemimpin mengelolanya, mempunyai paradigma terhadap suatu obsesi untuk membangun negerinya ya. Ya, pemimpin yang baik itu kan bagaimana cara berpikirnya itu untuk memajukan daerah yang dimimpinya, kemudian memberikan kesejahteraan kepada rakyat yang dipimpinnya. Betul. Nah, sebetulnya kreativitas itu kan membawa harus menembus batas ruang dan waktu ya. Artinya kalau semangat ibaratnya tidak ada rotan akar pun jadi. Kalau pemikirannya cerdas itu meskipun daerah-daerah yang memiliki sumber daya terbatas itu dapat menciptakan satu ungkitan-ungkitan yang memberikan kesejahteraan masyarakatnya, ekonominya yang potensial lah, yang potensial. Betul, bahkan dengan keterbatasan ya. Seperti misalkan satu daerah menciptakan satu saja kuliner misalkan. Dengan kuliner saja ternyata wisatawan datang berbondong-bondong. Oke. Untuk itu nanti kita bahas. Nah, sebelum kita membahas tema yang akan kita angkat menyangkut kebijakan pemerintah daerah, kemudian untuk mengelola apapun yang ada potensi di Banyuwangi, kita seperti tradisi di Kampung Acelak ngopi dulu. Oh iya, betul. Ngopi dulu. Kita sampai lupa. Kita seruput kopinya ini. Ini sengaja saya untuk saat ini kopinya saya buat sedikit pahit manis, Mas Andi. Gitu ya. Jadi pahit manis ini ada filosofinya. Kalau ngopi itu ngolah pikir, pahit manis itu pahit kopinya, manis yang minum, Mas. Oh gitu ya. Gitu ya. Bukan pahit kehidupannya gitu. Bukan. Kan? Pahit kopinya, tapi manis orangnya gitu loh. Siap. Oke. Nah, pemirsa, sedikit guyonan tadi itu sebenarnya supaya kita katakan. Tapi setelah kita
sudah apa menyeruput kopi tadi sudah mulai ada agak-agak penyar. Aura kampung aja lah gitu ya. Tapi kita ngomong-ngomong kok tiba-tiba Oh, iya. kopinya sama ini Bung Andi. Nggak janjian ternyata saya juga Enggak apa sama gara-gara kopi ini. sponsor utama kita Semoga- memberikan pakai topi Ya. sehingga ada sama ini gitu. Semoga sponsor yang lain juga Bukan, bisa gitu ini ya. bisa Oke. berkomunikasi. Oke, Bung Andi. Siap. Tadi kita narasinya udah jelas, kita mengungkap bahwa Banyuwangi ini luar biasa lah Betul. untuk potensi-potensinya. Cuman tergantung bagaimana pemimpin itu dalam membawa roda pemerintahannya, roda kebijakannya menuju sesuatu yang lebih baik ke depannya. Ya, betul. Nah, oke, kita sekarang ini fokus saja pada pemimpin saat ini, Ya. yaitu Bupati Banyuwangi. Iya. Kita masih ingat tahun 2020 lalu ya, Bupati kita itu sempat punya obsesi ya. Yang terbaru pada pilgub yang terakhir itu ya, setelahnya itu kan ada yang namanya mengusung program lanjutkan Oh ya, tuntaskan. pada masa akan pemilihan bupati ya. Ya. Masa itu memang ada slogan yang bertebaran sampai di kaca-kaca angkutan umum ya. anggota dan tempat-tempat lain. Betul, Nah, betul. kita sampai saat Tapi ini masih ada yang berkelanjutan. nanti. Jadi kita awal itu dulu. Betul. Kita awal dulu. Jadi fokusnya kerangka tema kita ini pertama lanjutkan tuntaskan, kemudian kedua muncul Banyuwangi Rebound, ya Oh kan? ya. Ya, Setelah ya. menjabat, kemudian punya slogan Banyuwangi Ya, Reborn. yang terakhir ini ada lagi yang terbaru Tandang Bareng. Betul. Cuman dari masing-masing ini kok semuanya itu terkesan movement, Bang Andi. Iya, betul. Movement ya. Jadi movement itu hanya sekilas itu ramai, habis itu menghilang, Oh. ditutup program baru lagi. Iya. Nah, menurut Bung Andi sekarang, Bung Andi ini kan selaku pengamat kebijakan publik ya. Ya. Kaitannya dengan program-program yang diusung oleh penguasa Banyuwangi saat ini ya, dengan lanjutkan tuntaskan yang pertama Iya, itu betul. aplikasinya sampai sekarang kita belum tahu ya. Iya. Apa sih makna daripada itu? Iya. Menurut Bung Andi gimana ini? Ya, memang dalam hal strategi membangun branding ya. Baik itu branding dalam masa-masa yang diciptakan oleh pihak-pihak yang menginginkan atau memperoleh simpati kepada masyarakat, kemudian membawa pengaruh terhadap filosofi dan sosiologi masyarakat. Biasanya slogan-slogan itu juga dibutuhkan. Bahkan kalau di Banyuwangi dulu kan ada hal yang melekat sebelum di masa Orde Baru. Misalkan ada Gema Wisata, Ya. kan? Itu kan Gema juga ada. wisata itu singkatannya Gema itu gerakan Masyarakat massal, wisata. gerakan massal, Massal, ya. gerakan massal wisata wilayah desa dan kota. Siap. Itu eranya Pak Purnomo Sidik itu. Ya, tapi itu juga menjadi istilahnya membumi ya Bung Deni ya. Di masyarakat, sehingga gerakan-gerakan atau slogan yang dimunculkan itu juga dapat mempengaruhi masyarakatnya, baik dalam aktivitas, dalam berkegiatan, berkarya, berwisata, membangun. Itu bisanya diharapkan juga akan membawa penjiwaan terhadap masyarakat. Mensugesti. Saya mensugesti. Ya. Kemudian di masa Pak Bupati Pak Samsul. ya, itu ada Jenggiratang. Oh ya, Jenggratangi ya. Jenggratangi itu ibaratnya kan seperti satu kata-kata yang bertujuan menghipnotis masyarakatnya supaya dalam berkreativitas itu mencapai titik yang tertinggi. Ya. Ada nilai-nilai yang tinggi. Tapi bukti itu terwujud, Bung Dani. Ya. Bukti itu tereksekusi istilahnya, kan? Masyarakat tersugesti. Tersugesti juga, apalagi peninggalan-peninggalan dari karya terhadap slogan tersebut ternyata dapat dibuktikan, Bung Dani. Misalkan adanya jalan lingkar, Ya. misalkan inisiasi terhadap pembangunan yang dulu Bandara. masyarakat Banyuwangi ini kalau ada pesawat lewat aja Minta uang ya? jual duitnya, Minta uang. artinya kayak seperti sesuatu yang tidak mungkin bahwa kemudian ada bandara terwujud di daerah Banyuwangi itu kan. Ya. Itu kan suatu yang membawa suatu keberhasilan yang luar biasa. Kemudian ada inisiasi terhadap jalan lingkar, kemudian ada mungkin kalau ada hal-hal yang terhenti itu karena mungkin keberlanjutan dari pemimpin-pemimpin selanjutnya tidak tidak berkesinambungan.
tidak dapat memahami tidak bahwa melanjutkan ya. iya, itu juga kendala dari pemikiran pemimpin sebetulnya. Pemimpin pada era periode Bupati Samsul berkelanjutannya, kadang-kadang juga ada yang masih terlewatkan visi-visi besar atau yang diciptakan dari slogan itu tidak berkesinambungan terhadap pemimpin yang lain. Alur kebijakannya. Alurnya dan istilahnya mainstreamnya itu tidak tersampaikan, atau memang adanya ketidakmampuan pemimpin, karena beda kan. Begitu pemimpin ibaratnya pemimpin baru, tentunya ada kebijakan baru. Pemimpin baru ada visi misi dan strategi baru. Kadang-kala itu ada rasa yang tidak patut untuk pemimpin selanjutnya mengenang masa yang periode sebelumnya. Kadang merasa hal-hal yang sifatnya meninggalkan gengsi gitu kan, seolah-olah dia membutuhkan sesuatu yang produk asli dia gitu kan. Padahal produk-produk yang sebelumnya itu harusnya kalau itu sudah berinisiasi dan eksekusinya sudah ada, tentunya ini masyarakat pasti akan menghargai gitu kan. Menghargai bahwa ternyata mereka mampu menerjemahkan bahwa Banyuwangi ini memerlukan karya-karya yang ibaratnya tidak kalah dengan kota-kota lain, atau mewujudkan Banyuwangi yang lebih kompleksitas kotanya itu sebagai kota yang maju dan sejahtera, yang monumental. Balik lagi sekarang, kalau ibaratnya di masa periodenya katakan dari 4 periode yang lalu. Tapi sebelum itu kan Bu Ratna ada itu Banyuwangi Ijo Royo-Royo. Oh ya, Bupati Ratna. Kemudian bisa melahirkan perguruan tinggi negeri Poliwangi. Tapi sebelumnya diinisiasi Pak Samsul juga. Tapi penggarapan itu justru yang wujudkan Bu Ratna. Betul. Walaupun pada akhirnya ada aula yang berbunyi Bupati berikutnya. Oh iya, gitu. Itu aulanya kok tiba-tiba Abdullah Azwar Anas. Gitu. Tulisannya aulanya bernama Abdullah Azwar Anas. Kemudian dilanjutkan eranya Anas, Banyuwangi lebih baik. Nah, itu slogan-slogan seperti itu. Betul. Tapi setidaknya kami membaca masyarakat Banyuwangi ini kan dalam masa periode kepemimpinan itu pasti akan mengetahui pondasi-pondasi yang sudah diletakkan ataupun yang sudah dieksekusi. Ya meskipun ada kekurangan-kekurangan sedikit. Tapi setidaknya yang paling sulit dalam mewujudkan satu visi itu adalah mulai dari konseptual kemudian tereksekusi. Ya meskipun tereksekusinya mungkin masih menunggu resourcing yang lain lah ya. Tapi setidaknya antara visi itu kan visualisasi ya. Visi itu suatu pemimpin itu membayangkan terhadap pinginnya saya akan menciptakan masyarakat saya seperti apa sih, kesejahteraan yang akan ditimbulkan seperti apa sih, gitu kan. Itu pasti akan menjelma, akan berusaha untuk mencapai visi itu. Seperti misalkan Mas Denny, satu saat saya ingin membangun rumah gitu kan. Rumahnya Mas Denny itu sudah terbayang sebetulnya. Terbayang bahwa rumahnya Mas Denny dari berbagai pandangan di otak ini kan sudah terbayang. Tapi kalau hanya sekedar di otak tanpa kita mewujudkan satu perencanaan yang matang, itu tidak akan mungkin berhasil, hanya sekedar bayangan-bayangan saja. Tapi kalau seandainya itu di breakdown dalam perencanaan yang baik, pasti tahapan itu minimal sudah tercapai. Misalkan tahapan dari 100% untuk mewujudkan bangunan yang diidam-idamkan oleh Bung Denny, misalkan 40 atau 50%-nya sudah terprogres. Itu sudah luar biasa sebetulnya. Tapi kalau dalam masa periode katakan 4 periode yang lalu, ada yang dikenal dengan kalau Bupati Ipu ini yang lanjutkan tuntaskan. Oh ya, lanjut awal dari pemilihan Pilbub kemarin ya. 2024 ya. 2024 ya. Ya, yang pertama kan 2020. Tapi itu kan cuma masa kampanye ya. Iya, masa kampanye. Itu belum serentak. Ya, kita melihat apa yang dilanjutkan, apa yang dituntaskan itu kan. Apakah yang dituntaskan itu adalah sesuatu hal yang berhenti dan belum tereksekusi, atau yang melanjutkan apanya? Melanjutkan pencitraannya yang sedemikian sampai saat ini mungkin yang dirasakan kok banyak pencitraan ya. Artinya antara realitasnya Bupati yang sekarang ini masyarakat banyak menilai bahwa pencitraan ini kok berkelanjutan. Nah, saya takutnya yang berkelanjutan adalah pencitraannya, tapi eksekusionalnya
ya masih gede-gede ini bukan kan. Itu juga apa ya, dibutuhkan memang slogan-slogan untuk mensemangati. Apalagi sekarang terakhir lahir tandang bareng gitu kan. Sebelum ini kan ada Banyuwangi Rebound. Oh ya, apa Banyuwangi Rebound. Artinya kalau sampai kelentingan ya. Melenting, artinya sampai setinggi-tingginya. Kalau itu kan istilahnya katanya saya dengar dalam diskusi itu kan melenting karena sesuatu yang tidak berhasil untuk memasukkan bola. Iya. Berarti kan berarti bola melanting terbuang. Ya, artinya dunia basket kalau nggak salah itu. Iya, waktu itu kan ada hal-hal yang sifatnya diskusi bahwa itu filosofinya dari dunia basket ya. Melenting memanfaatkan bola lentingan kemudian dimanfaatkan untuk katakan menggolkan bola tersebut. Tapi kan nggak mengena, malah terbuang kan gitu. Betul. Lentingannya itu. Berarti kan landasan awalnya itu kan tidak berhasil gitu kan. Landasan dasarnya itu bahwa kegagalan. Yang berarti kan memfilosofi bahwa bupati sebelumnya gagal. Diharapkan lentingan itu dimanfaatkan oleh bupati selanjutnya untuk menggolkan. Berarti itu gitu. Kembali ke belakang flashbacknya. Melanjut kegagalan itu berarti lanjutkan, tuntaskan kegagalannya berarti. Kan berarti kan melanjutkan dalam hal bola melenting ini gagal apa enggak kan gitu kan? Ternyata kegagalan gitu kan. Berarti kan ini melanjutkan kegagalan tadi Bung Teni. Iya, ya itu makanya kan ironis ya. Ironis. Artinya dari rangkaian itu ya, kalau kita bicara ke belakang ya, eranya Pak Purnomo Sidik, tadi Gema Wisata itu sampai sekarang melekat, bahkan masih ada peninggalannya, masih ada bangunan. Hanya masyarakat tuh mencintai ya, di Pertigaan, di kemudian Pak Samsul Jengkira Tangi, kemudian melahirkan Umbul Belama. Oh ya, Banyuwangi yang ngajak begitu semangatnya lagu-lagu itu. Terus era Ibu Rata masih ada peninggalan jelas. Nah, eranya Banyuwangi lebih baik yang digagas oleh Bupati Anas itu banyak juga peninggalannya Mas Pandi. Peninggalannya itu banyak bangunan-bangunan fenomenal yang mangkrak dan terbengkalai. Bangunan dengan effort yang besar tapi ternyata sampai sekarang mangkrak. Ya contoh ini ya, rumah Wisma Atlet ya kan di timurnya Gor. Kemudian ada terminal terpadu yang ada di bekasnya Pasar Sobo. Kemudian lagi ada RTH di Roko Jambi di dekat Pasar Sapi. Dan masih banyak lagi di tempat-tempat yang terakhir bangunan masjid itu. Masjid di ini eranya ini. Sekarang eranya Bu Ipuk lah. Nah, yang terbaru ini justru tandang bareng Bung Andi. Ya, slogan yang terbaru ada tandang bareng. Nah, filosofinya di Kampung Ajlak Bung Andi, tandang bareng itu sebenarnya penjelmaan dari adat istiadat atau tradisi gotong royong sebenarnya. Tandang bareng, megawi bareng. Jadi maksudnya pengertian begini. Misalnya siapa yang punya peralatan, siapa yang punya akomodasi, siapa yang punya material, dibawa semua bareng-bareng. Dengan ada yang punya uang siapa, yang punya udut siapa, tandang bareng, kan begitu. Nah, sekarang pertanyaannya muncul begini, jikalau tandang bareng yang diterapkan sebagai program unggulnya seorang bupati layak enggak ini diterapkan di era kekinian yang seharusnya itu seorang bupati kan memiliki tanggung jawab besar untuk memajukan daerah. Kalau saya memaknai begini Bung Dani, periode yang lalu itu seolah-olah gemanya kok nggak ada hal-hal yang sifatnya mining publik ya, artinya partisipasi publik dalam keterlibatan pembangunan. Jangan-jangan sekarang minta tandang bareng, padahal kemarin tandang sendiri-sendiri gitu. Tadi kan pengen melaku dewek, saya ini ngajakin bareng gitu. Artinya dahulu itu partisipasi publik hampir bisa dibilang kurang, nggak ada bahkan. Partisipasi publik itu bahkan abai dan maaf ya, ibaratnya kaum kritikus Wan dan kritikus Wati ini ibaratnya menjadi pihak-pihak yang ibaratnya patut ibaratnya dibatasi. Harusnya diakomodir. Ya, harusnya kan diakomodir. Bahkan seharusnya kritik yang paling tajam sekalipun itu kan vitamin ya bagi pemimpin itu kan. Bagaimana dia dapat mencermati bahwa sebetulnya orang menciptakan kritis itu juga susah Bung Deni ya. Karena basicnya adalah harus berpengetahuan. Jawaban dari kritis itu basicnya adalah sesuatu yang sangat itu tadi
pemikiran-pemikiran seperti di Kampung Acelak, Bung Ya, Denny. Intelektual, sehingga melahirkan kritis. Jangan dibilang kritik itu gampang hanya melontarkan. Harus dibedakan antara kritis sama hal-hal yang sifatnya mengumpat atau menyinyir lah misalnya. Kalau kritis membangun itu basicnya adalah Kampung Acelak. Ya, Kampung Acelak. Iya, artinya ada hal-hal yang melatar belakangi bahwa mereka didasari atas keilmuan, sehingga ketidakpuasan atas kinerja pemimpin yang sekarang ini lahirnya banyak-banyak kritis gitu kan. Ya. Kalau sekarang memaknai itu dianggap dulu sekarang mengistilahkan tandang bareng. Kalau dulu kerja sendiri gitu kan. Ya. Bahkan banyak produk-produk yang katakan produk-produk dasar saja itu capaian kinerjanya ibaratnya tidak memuaskan. Contohnya misalkan ya dalam pembangunan yang sering saya singgung, RDTR, rencana detail tata ruang. Dari periode awal Bupati Ibu ini sampai sekarang berapa RDTR yang bisa diciptakan? Padahal RDTR sangatlah penting sebagai simpul dasar pembangunan gitu kan. Ini sampai sekarang tidak pernah terselesaikan. Mungkin hanya 5 atau 6 dari 25 kecamatan gitu kan. Padahal waktu ini kan sudah periode kedua dari beliau memimpin. Jangankan bicara besar, Bung Denny, bicara yang kecil aja, yang remeh-temeh saja itu belum terselesaikan. Apa isun sing nandangi? Iya. Loh, tandang bareng jangan diartikan hanya dibutuhkan kita sebuah materi, sebuah urunan uang misalkan. Seolah-olah tandang bareng hanya membutuhkan effort yang sifatnya material kita untuk patungan ibaratnya untuk memperbaiki jalan, untuk memperbaiki pembangunan yang mangkrak misalkan. Bukan seperti itu. Kalau seperti itu ibaratnya seperti ayo mengajak kita bersama-sama, tapi dalam hal yang kurang esensi, tidak ada keilmuan, tidak ada sesuatu yang melatar belakangi bahwa dibutuhkan effort yang pemikiran untuk menyelesaikan bagian-bagian dari pekerjaan pemerintah daerah. Kalau begitu cuman hanya kita dibutuhkan manfaatnya saja. Ya. Itu kan dari makna filosofi tandang bareng seperti itu. Mungkin kalau bupati itu memberikan satu yang lebih bermakna lagi, misalkan ayo bersinergi yuk misalkan gitu kan. Itu makna filosofinya kan berbeda, Bu Denny. Daripada tandang bareng itu hanya permukaan seperti gotong royong kita bersih-bersih gitu kan. Ya. Nah, kalau ibaratnya yang dimaksud tandang bareng adalah bekerja sama dengan kami kaum Kampung Acelak, saya akan meminta sesuatu yang lebih esensial. Ya. Bagaimana kalau ya udah RDTR-nya kami yang bangun misalkan. Ya udah bagaimana perencanaan pelayanan aspek jalan kita yang bangun misalkan. Bagaimana menyusun satu pola-pola penataan pesisir misalkan kita bangun. Loh, itu lebih esensial dan lebih berilmu misalnya kan. Harusnya itu yang kita Kampung Acelak mengharapkan. Jangan cuma diambil manfaatnya sebuah hal-hal yang sifatnya ketidakcukupan uang. Karena sekarang kan defisit, Bu Denny. Defisit, kemudian ada hutang, kemudian kita dimanfaatkan untuk katakanlah bekerja sama dalam hal iuran bareng misalkan. Bukan itu gitu kan. Kalau memang Anda tidak mampu, ya letakkan saja gitu kan. Munduro misalnya. Delen itu kan. Letakkan jabatannya. Anda sudah dibayar oleh negara, Anda sudah digaji oleh dari hasil pajak rakyat. Kemudian Anda tadinya bekerja sendiri, sekarang minta bekerja bersama-sama gitu kan. Ini kan ibaratnya berarti Anda menyerah gitu kan. Ya, harusnya itu yang saya maknai filosofi tandang bareng, Bu Denny. Karena landasan filosofinya, landasan sosiologinya, landasan sejarah-sejarah itu sebenarnya maknanya masih kata Bu Banyuwangi ambigu. Oh, boy, ancang gitu ya. Masih permukaan itu kan. Gitu. Maksudnya ya itu kalau dari sisi saya seperti itu, Bu Denny. Ya, tapi ada sebenarnya yang lebih mengenaskan, Bu Adik. Ya. Yang namanya pemerintah itu ya itu kan semua empunya, empunya. Mulai kebijakannya, uangnya, program-programnya, termasuk wewenang-wewenangnya. Namun sangat akan mengenaskan sekali jikalau ya ternyata mereka nggak bisa menata daerah, nggak bisa membangun daerah. Seharusnya seperti yang baru-baru ini terjadi, di mana orang-orang urunan dewi-dewi, jalan rusak, kemudian mereka warga urunan sampai polisi, Polres ya.
nambal jalan. Ya, nambal jalan. Ya. Harusnya kalau mereka itu yang duduk di jabatan pemerintah harusnya malu. Betul. Harusnya malu. Ya. Kalau bisa jangan sekedar malu, Ya. karena nggak kuatnya menahan rasa malu, harusnya kendat masalah begitu. Karena Ketidakmampuan. Ya, itu jalan benwes itu, kalau ya, mampu. jalan benwes. Iya. Ketimbang sini. Betul. Nanti Betul. Nah, Daripada kendat ya. daripada kendat kan gitu kan. Yang saya khawatirkan nanti karena ketidakmampuannya kendat masal itu yang ini kan bahaya. Iya, Andi. betul. Nah, jadi dari rangkaian program-program apa yang ambigu, yang kelasnya remeh-temeh namun nggak bisa dijalankan, saya teringat peribahasa di Kampung Atlak, Bu Andi. Ya, gimana Bu Nani? Peribahasa Kampung Atlak itu ada unen-unen yang berkaitan dengan segala sesuatu itu yang nggak jelas ya. Iya. Itu hangat-hangat tai ayam. Oh, Itu peribahasa hangat-hangat tai ayam itu menggambarkan di mana seseorang yang memiliki sikap, memiliki pendirian, Ya. mengirim arah tujuan, tapi tidak konsisten. Ya. Itu hangat-hangat Ya. tai ayam. Ya, ya. Itu pengertian di Kampung Atlak Ya. itu. Nah, artinya apa? Jikalau ini menyangkut pemerintahan itu kan 5 tahun toh, Ya. 5 tahun harusnya kan jelas. Ya. Tahun pertama itu Yang harus dicapai apa? tahun keduanya apa? Contoh menentukan di di Jawa Barat, Ya. KDM. KDM itu tahun pertama Iya. itu fokus pada infrastruktur Iya. seluruhnya, terutama daerah-daerah yang memang potensi nanti bisa menumbuhkan investasi, terus perekonomian. Iya. Kemudian tahun kedua mulai fokus kepada investasi. Iya. Tahun ketiga tinggal penikmatan kan itu. Iya, Nah, betul. menurut Bung Andi di Banyuwangi ini ya apa sih? Ya, artinya kegagalan-kegagalan atau tidak berfungsinya daripada proyek-proyek yang sudah dieksekusi, kemudian ujung-ujungnya mangkrak atau ujung-ujungnya tidak berfungsi, ujung-ujungnya kok tidak beroperasi. Itu adalah kita kembalikan lagi landasan-landasan ini tidak kuat, tidak terkonsep secara matang, tidak terencana secara baik, membedah atau membreak, kalau dalam bahasa manajemennya itu kan memecah dari satu visi, misi dan strategi, itu memecah hal-hal yang lebih detail. Lebih detail ini kan pekerjaan pekerjaan yang lebih teknokrasi ya. Artinya Anda mempunyai satu bayang-bayang mensejarahkan rakyat Banyuwangi, bagaimana caranya sampai detailnya bagaimana sih? Itu kan harus terencana secara matang. Ya. Ibaratnya kalau bicara grand design lah. Ya. Grand design ini terbreakdown atau work breakdown sistemnya, kemudian milestone-nya, seperti Bung Dani tadi katakan, capaian-capaiannya itu harus benar-benar terukur, Bung Dani. Sehingga capaian setelah tahapan 1, tahapan 2, tahapan 3 itu jelas gitu kan. Ketika semuanya anggaran sudah terambil atau tergunakan, namun nyatanya di endingnya adalah mangkrak, adanya tidak berfungsi, pasti ada hal-hal yang dasar yang dilangkahi. Dan ada hal-hal yang dasar ibaratnya keputusan-keputusan cuman hanya politisasi. Hal-hal yang dasar sifatnya hanya pencitraan belaka. Karena aspek-aspek ini tidak dipersiapkan secara pemikiran dan baik, perencanaan secara terkonseptual secara baik, tidak dapat disajikan. Ya kan, misalkan dalam hal ini kita di BOM ini, BOM katanya ada akan mewujudkan trayek kapal ada Banyuwangi Lombok, kan? Atau BOM Marina ini akan disulap sebagai kawasan-kawasan yang katakan pariwisata yang eksklusif misalkan. Namun nyatanya setelah pemberian hak IPPD dari zamannya Anas, dari Pemda, nyatanya sampai sekarang cuma maaf ya, istilahnya hiburan kaki lima gitu kan. Ya, hanya menyediakan stand-stand untuk kaki lima. Iya, hanya stand kaki lima, itu disebut penyelenggaraan pariwisata. Ini kan nggak baik di mata masyarakat. Kalau begitu kembalikan aja kepada masyarakat Banyuwangi, digratiskan aja sebagai kawasan terbuka pesisir pantai kita. Kita seperti yang dulu ya. Seperti yang dulu di zaman-zaman penolakannya Bupati Samsul, tidak ada yang namanya masuk pantainya sendiri kok berbayar. Hanya kembali seperti status semula, yaitu pantai rakyat. Pantai rakyat, THR ya. THR. Ya, Taman Hiburan Rakyat. Ya, bebas itu masuk. Bebas Bung Dani, bahkan di depan itu ada tiket berapa 2.000 saja, rame ya. Rame kan kemarin itu kan. Ini sekarang kan seperti
ada batasan pagar kita ini ada milik orang lain yang katakan dijanjikan untuk menyenangkan, untuk membahagiakan masyarakat Banyuwangi, nyatanya cuma begini dan ini dikuasai gitu kan. Kan harusnya kalau seperti gini kan ditegaskan saja. Ini saya ambil kembali oleh Pemda misalkan. Atau Pulau Tabuan. Pulau Tabuan itu sudah diberikan kepada satu katanya investor, sampai sekarang nggak ada buktinya gitu kan. Kemudian maaf ya, saya ke sana itu seperti terawasi Bung Dani. Saya akan katakan ke Pulau Tabuan aja, katakan untuk mendekati agak sore saja tidak boleh Bung Dani. Sampai eksklusif begitu. Ini seolah-olah pulau ini dijual ini kan. Artinya kan kok begitu sih pemimpin dalam hal katakan menciptakan visi-visi yang katanya dalam janji-janji politik gitu kan. Ini kan masyarakat meminta, menagih haknya. Apa janji-janji yang kemarin katanya sampai 10.000 lapangan pekerjaan, apa 100.000 lapangan pekerjaan, Bung Dani. Ternyata kemiskinan kita, yang katanya kemarin announcement-nya, pengumumannya itu sekitar berapa? 85.000 orang yang masih di bawah garis kemiskinan. Nyatanya begitu digitalisasi dibuka kemarin, itu lebih dari 200.000 Bung Dani. Artinya itu termasuk info yang gubiat berarti ya. Makanya antara apa yang di announcement-kan itu kan diumumkan bahwa kemiskinan mencapai segini. Nyatanya begitu dibuka ternyata membludak Bung Dani. Belum lagi kalau kita ditarik indikator-indikator permasalahan-permasalahan sosial masyarakat yang sudah tumbuh, yang timbul di tengah masyarakat, masalah perceraian, masalah tidak adanya lapangan pekerjaan yang masif, kemudian masalah TKW. Ini kan menunjukkan masyarakat kita ini tidak ada tempat, jadi eksodus Bung Dani. Kebanyakan kemana Bung Dani? Ke Bali ya, minimal ke Bali dia untuk mencari penghasilan nafkah itu kan. Bisa ada yang anaknya ditinggalkan, istrinya ditinggalkan, atau anak yang baru bayi ditinggalkan karena ibunya harus mencari nafkah menjadi TKW. Kemudian anak ini tumbuh kembangnya tanpa ada asuhan dari orang tua. Ini kan akan menimbulkan problem-problem sosial yang demikian luas, Bung Dani. Lalu pertanyaannya sekarang, bagaimana tanggung jawab seorang pemimpin jikalau rakyatnya terlantar seperti itu? Hak-hak untuk bekerja, hak-hak untuk mendapat nafkah sudah tidak ada. Betul, tetapi maaf ya, misalnya di media sosial, pencitraan bupati ini ibaratnya berapa piagam, berapa yang penghargaan yang telah diberikan oleh pemerintah pusat. Tapi masyarakat kita sendiri merasakan kok gedigi ya misalnya antara realitas antara ekspektasi dan realitasnya berbeda gitu kan. Ini kan tidak baik untuk kelanjutannya. Akan ditagih Anda sebagai pemimpin Banyuwangi. Anda ini punya giro Banyuwangi apa enggak? Kalau memang tidak mampu, letakkan saja. Mundur saja Anda itu kan. Anda sebagai, kalau memang jiwa kesatria ini tidak berhasil untuk membuktikan masyarakat Banyuwangi. Ibaratnya jalan baik, jalan Ciakeh saja kan. Itu kan juga sindiran-sindiran yang banyak Bung Dani di tengah masyarakat. Ya ini sekarang ngomong infrastruktur Bung Andi ya. Infrastruktur. Kita tahu di daerah Banyuwangi Selatan itu kan banyak sekali jalan-jalan berlubang. Bung Dani. Banyak sekali. Sampai ditampil Kapolsek itu. Ya Kapolsek sampai urunan. Tandang bareng mereka. Tandang bareng gitu kan. Nah, ini sebenarnya tanggung jawab pemerintah kan. Gitu. Artinya terus kemana itu uang? Bahkan yang untuk di depan mata kita lah, untuk di jantung kota. Seperti di depan masjid utama sampai Sobo masjid di depan masjid Baitur Rahman tuh. Ternyata di situ ada sebuah sindiran Bung Andi. Sindiran ternyata telah terjadi peperangan kepentingan dari atas sampai rusak seperti itu kan akibat peperangan. Peperangan kepentingan maksudnya betul. Seperti itu kan. Nah, itu semua itu dari jalur saya itu bertahun-tahun. Jadi ada yang kontradiktif Bung Andi. Kalau kita melihat, coba Bung Andi melihat bagaimana tampilannya seorang Bupati Ibu Kristiandani bersama pejabat-pejabat yang lainnya. Mereka tampil tampak begitu glowing, begitu glowing. Nah, tapi kalau kita lihat di masyarakat, jalan-jalannya banyak yang glowong-glowong atau berlubang-lubang. Jadi glowing gitu. Jadi bupatinya glowing sama pejabatnya, tapi jalannya glowong. Alias akeh gerunjalan. Rono bolong-bolong. Lah ini kan kontradiktif ini Bung Andi. Kita rasakan yang baru saja kita bahas Bung tadi. Artinya kenapa sih harus ada
hal gejolak yang masalah yang kemarin remeh-temeh. Sesuatu hal yang ibaratnya urusan kecil, kemudian Anda ribut di situ misalkan. Kenapa Anda tidak berpikir kita menunggu loh, apa sih gagasan yang luar biasa sehingga masyarakat yang katanya 100.000 angka kemiskinan ini bisa terangkat. Bayangkan Bu Nani ya, orang miskin itu ternyata standarnya daerah atau nasional itu dianggap bahwa $3,5. $3,5 itu kalau katakan 1 bulan itu kakak ya Bung Dani, itu 600 sampai 700.000. Itu dianggap di atas itu lepas daripada itu dianggap orang mampu. Sekarang bayangkan hidup di 600.000 per bulan, kakak loh itu. Iya. Bagaimana coba? Dan itu dikatakan itu sudah lepas daripada angka kemiskinan. Nah, itu kan biasa ya. Ini kan sesuatu yang ibaratnya untuk menutupi aib lah ibaratnya. Kalau ibaratnya dibuka ya seperti yang kejadian digitalisasi terhadap angka kemiskinan sampai ibaratnya hampir 200 sampai 300.000 Bu Dani. Saya takutnya realitasnya ternyata di situ. Artinya info-info yang ditebar itu, yang disampaikan itu bersifat manipulatif berarti ya? Iya bisa jadi antara realitas ketika digitalisasi dibuka, bludak itu. Ya, artinya manipulatif bin gubab gitu. Jadi ternyata orang tuanya manipulatif itu namanya gubab. Gitu. Iya, betul. Oke, Pak Adi minum dulu lagi. Iya, benar. Nyeruput lagi kopinya. Dulu. Oke Bung Andi, nanti masalah kayak jalan rusak, terus kebijakan lain, nanti kita urailah satu persatu lah masyarakat biar tahu, terus pemerintah daerah terutama pengusaha supaya tersadarkan. Iya gitu. betul. Oke, sebelum saya akhiri mungkin Bung Andi saran untuk pemangku kepentingan ya dalam hal ini Bupati dan jajarannya. Terus masyarakat hak-haknya seperti apa? Mungkin ada solusi kan Banyuwangi ini kan banyak SDA yang belum tergarap. Gitu. Betul. Monggo sampaikan, Bung. Ya, tadi menyinggung bahwa Banyuwangi punya slogan yang tujuannya adalah menyemangati giro-giro langkah pembangunan dan penciptaan ekonomi misalnya, penciptakan kesejahteraan masyarakat Banyuwangi. Itu sebuah rencana yang matang. Bukan hanya sekedar tadi yang disinggung hangat-hangat tai ayam, ibaratnya hanya slogan di awal, announcement di awal, nyatanya rentetan daripada poin-poin yang harus dicapai, milestone yang harus dicapai, ternyata itu tidak ada. Apalagi yang paling membahayakan ketika sudah menggunakan anggaran daerah, ini kan sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan. Seseorang ibaratnya meminta anggaran marketing untuk mempromosikan suatu produk, mereka itu harus dipertanyakan terhadap hasil capaian-capaian bahwa uang yang digunakan apa sih dampak sosial, apa sih value for money, apa sih indikator yang harus diukur dengan uang daerah, uang negara keluar atas kinerja itu. Apalagi di Banyuwangi, event-event ini kan begitu panjang. Berapa total daripada masa periode kedua misalkan dari Banyuwangi? Berapa akumulasi capaian daripada status sosial kita, status ekonomi kita, status indikator pembangunan kita, status lapangan pekerjaan kita? Anda akan dihadapkan indikator itu, gitu kan? Anda tidak bisa lepas bahwa artinya nanti begitu Anda menggunakan anggaran ini, masyarakat akan meminta pertanggungjawaban, sekian miliar dana yang digunakan untuk promosi dan pencitraan, apa hasilnya terhadap ekonomi Banyuwangi? Saya rasa ke depan ini perlu diaktualisasikan lebih matang. Rencana-rencana dalam penggunaan anggaran negara dengan kewenangannya begitu besar. Bayangkan, Bupati itu punya kuasa pemegang anggaran, Bupati itu punya kuasa pemegang aset, Bupati itu punya pemegang kekuasaan dalam kebijakan. Ibaratnya seseorang yang pandai Bung Dani, tapi karena dia mempunyai otoritas sekalipun, ibaratnya tidak ada rotan akar pun jadi Bung Dani. Karena apa? Paradigma dan wawasan berpikirnya luas. Saya rasa kalau memang piawai dan mengaku seorang leader, itu mereka dapat mewujudkan. Tapi kalau ibaratnya ngajak kita tandang bareng kepada kita, berarti Anda yang kemarin tandang sendiri-sendiri dan sekarang menyatakan itu ketidakmampuan atau kegagalan, letakkan
kepemimpinan itu kepada Banyuwangi kembali. Biar masyarakat Banyuwangi yang punya giro, Ya. biar masyarakat Kampung Ajlak yang akan melidership kepemimpinan ke depan. Artinya Itu semangat kami sampai seperti itu. ya, artinya mereka itu harus berarti banyak berkuliah di kampus Kampung Ajlak, ya? Betul, betul. Iya. Saya rasa itu betul. Iya, jadi rangkaian-rangkaian di sini kan sangat jelas, Bang Andi. Artinya program-program ini antara satu yang berikutnya itu nggak ada matching, Nggak ada matching, betul. dan Berdiri dengan jalan, iya, gitu kan. nggak sambung menyambung, Betul. tapi terpisah. Betul. Jadi akhirnya tercecer gitu loh, tercecer tidak bisa untuk mencapai apa yang diinginkan oleh masyarakat Banyuwangi. Betul. Oke, pemirsa, mudah-mudahan ini masukan ini yang jelas kita masih banyak yang akan kita bahas. Nanti Bung Andi kita juga bahas kenapa di saat seperti ini kok masih ada Pemda Banyu poya-poya seperti BIPES, Banyu Festival yang sekarang berubah tahun ini ya, tahun 2026 ini berubah menjadi Banyuwangi Attraction. Kurang lebih ada 86 kegiatan ya, artinya berapa ratus miliar di situ. Kenapa nggak suruh bangun aja daripada masyarakat disuruh susah payah tandang bareng kan gitu kan. Oke, mudah-mudahan ini menjadi referensi untuk pemerintah daerah, sekaligus masyarakat sudah mulai semakin tercerdaskan. Oke. Salam budaya berbasis kearifan lokal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ayo, wabarakatuh. makasih Bung Andi. Makasih Bung Andi. Siap. Kita nyeruput kopi lagi. Ya. Kesenjarangan tapi ngatake wong cendekiawan iki tutu kampung senjarangan tapi kampunge wong cendekiawan.